Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Timur Tengah Utara, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Sebelumnya, saya perkenalkan diri. Nama saya Yovita Sarina SPD, guru SMP Negeri 1 Keva Menanu sebagai coach, dan saya Petrus Olin, SPD dari SMK Negeri 1 Keva Menanu sebagai coach, dan saya Egidius Luis Metkono SPD dari SD Negeri Kecil Niaf Molok berperan sebagai supervisor. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi. Apa kabar? Pagi. Baik, kabarnya baik hari ini. Baik Pak Guru. Hari ini Pak akan melakukan coaching terhadap coach. Ya, Sebelum melakukan coaching, saya akan menjelaskan tentang rubrik penilaian yang akan saya nilai apakah proses coaching sudah sesuai dengan alur tirta dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot dari Pak Peter, dan bagaimana tanggapan dari coach. Selain itu, Pak Peter, dalam proses coaching ada beberapa coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Untuk itu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan proses coaching. Yang pertama, kompetensi coaching yang mana yang ingin Pak Peter kembangkan dalam proses coaching? Oke, baik Peggy. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching hari ini adalah yang pertama, presence, mendengarkan dengan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, Bu Guru. Saya konfirmasi balik, itu kompetensi yang ingin Pak jawab tadi itu present, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya betul. Ya. Oke. Yang kedua, Bu Guru, bagaimana kompetensi mana yang ingin Pak Peter observasikan saat ini? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan pada saat coaching saat ini itu adalah mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, ya. Ya. Oke. Yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan dari Pak Peter dalam proses coaching ini? Yang saya inginkan dari coach saya, dia bisa menemukan solusi dan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh coach yang akan disupervisi pada hari ini. Baik, berarti tujuan pengembangan yang ingin Pak Peter dapatkan dari coach itu adalah solusi, Ya. yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Ya, betul sekali. Baik. Guru, silahkan lanjutkan. Semoga prosesnya berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan yang ada. Terima kasih Pak Egy, dan mudah-mudahan saya bisa melakukan tugas saya dengan baik. Oke, baik, Guru. Selamat. Oke, selamat. Halo, selamat pagi Bapak. Halo, selamat pagi Bu Vi. Pagi juga Bapak. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan Bapak, kabar baik. Baik. Kemarin Ibu Vi sempat menghubungi saya lewat chat, tapi saya tidak sempat membalas karena kesibukan. Mungkin ada perlu dengan saya, Ibu? Aduh, betul sekali Bapak. Kemarin saya sempat hubungi Bapak itu, tapi saya juga berpikir, saya sudah mengganggu ini Bapak. Saya ini ada persoalan, tapi ini hari Bapak ada waktu kan? Bapak tidak sibuk kok ini hari? Oh bisa, hari ini kebetulan saya free dan tidak ada kesibukan. Kalau memang Ibu ada persoalan, saya bersedia menjadi pendengar yang baik
selesai, kalau bisa ya saya bisa membantu ibu dalam menemukan solusi dari persoalan ibu. Aduh, Bapak, terima kasih banyak ya, Bapak. Maaf saya mengganggu sebentar ya, Bapak. Saya ini mau curhat sih, Bapak sebenarnya. Selama ini nih saya bingung. Saya punya persoalan, bukan persoalan saya sih, Bapak. Persoalan yang ada pada diri siswa saya sebenarnya. Ya. Tapi kan saya yang terbebani, Bapak. Nah, begini, Bapak. Saya ini di beberapa hari terakhir nih, saya merasa tidak nyaman. Ketika saya masuk mengajar itu, ketika saya melihat kelas saya itu agak ada keanehan sedikit, Bapak. Saya itu kehilangan sosok seorang siswa yang rajin, Bapak. Yang dalam kelas itu dia itu anak yang sangat aktif, Bapak. Jadi yang membuat saya pikiran saat ini nih, Bapak, beberapa hari terakhir ini dia sudah tidak masuk kelas lagi. Itu yang buat saya bingung, ada apa? Gitu, Bapak. Oh, jadi ibu kehilangan seorang siswa Iya, yang merupakan betul sosok sekali. siswa yang rajin di Iya, kelas, betul, Bapak. yang menghilang, tidak masuk pelajaran ibu, Iya, betul sekali, Bapak. dan sampai sekarang ibu tidak tahu siswa ini kemana. Persoalan, iya, betul, Bapak. Saya tidak tahu, Bapak. Kira-kira persoalan apa yang dihadapi saya tidak tahu. Saya bingung sekali, Bapak. Makanya saya ingin berbagi kepada orang lain supaya ya mungkin teman-teman lain ada yang tahukah alasan anak ini kenapa tidak hadir, begitu, Bapak. Tapi kan saya belum mendapatkan teman yang cocok untuk saya berbagi, Bapak. Makanya hari ini saya berbagi dengan Bapak. Gitu. Mungkin saya bisa mendapatkan sedikit solusi, kah, Bapak? Oke, jadi baik. Siswa ibu ini sudah berapa lama tidak masuk sekolah atau tidak masuk dalam pelajaran ibu? Aduh, Bapak, ini sudah 1 minggu nih, Bapak. Saya sudah 2 kali masuk di kelasnya. Tapi saya juga sudah bertanya sih dengan teman-temannya alasan anak ini kenapa tidak hadir. Tapi teman-teman di kelasnya itu tidak pernah tahu juga, Bapak. Mereka juga ya jawab saya bilang, ibu kami tidak tahu. Jadi saya bingung sekali, Bapak. Jadi ini anak ini kenapa? Saya juga kan bukan wali kelasnya. Saya kan hanya sebatas guru mata pelajaran, Bapak. Tapi kan saya benar-benar merasa sangat kehilangan sekali sosok anak yang seperti itu, gitu, Bapak. Jadi anak ini menurut ibu sudah 1 minggu ya? Iya, Tidak betul masuk sekali, sekolah. Bapak. Dari kondisi itu, ibu merasa terganggu. Sangat terganggu, Bapak, karena anak ini kan sosok anak yang periang, rajin masuk kelas, terus aktif dalam kelas, apalagi kalau soal tugas, Bapak. Anak ini pasti selalu kumpul duluan. Dari kondisi tersebut yang sudah ibu sampaikan, Ya, bahwa anak ini memang rajin, betul, Bapak. rajin tapi dia menghilang tanpa sebab. Iya, betul sekali, Bapak. Nah, ibu merasa terganggu juga dengan Sangat kondisi ini. terganggu, Nah, Bapak. Iya, jadi apa yang ibu ingin dapatkan dari percakapan kita ini terkait dengan persoalan anak ini? Begini, Bapak. Makanya hari ini kan saya berbagi dengan Bapak. Saya tuh ingin mendapatkan solusi, Bapak, dari persoalan ini. Karena ini kan bukan persoalan saya, Bapak. Ini kan menyangkut anak didik saya. Apalagi kan di sini saya ini kan bukan wali kelas, Bapak. Jadi saya bingung bagaimana caranya, begitu, Bapak. Oke, jadi ibu ingin mendapatkan solusi yang terbaik atas persoalan ini. Betul sekali, Bapak. Nah, terkait persoalan dari anak ini yang sudah tidak masuk sekolah, sudah 1 minggu, Iya, 1 minggu. Menurut ibu, siswa ini dia pada kondisi idealnya, Iya. dia berada pada angka berapa? Kalau diskalakan dari 1 sampai 10. Iya. Karena menurut ibu, siswa ini dulunya rajin, Iya. tapi untuk kondisi sekarang yang terjadi bahwa dia sudah 1 minggu dan mungkin juga karena sudah 2 kali pertemuan, 3 kali pertemuan ya ibu, Betul sekali, Bapak. tidak masuk Iya. di pelajaran ibu. Dari kondisi ini,
anak ini berada pada kondisi Posisi yang mana? Oh iya. Dari angka 1 sampai 10. Oke, baik Bapak. Nah begini Bapak, dilihat dari kenyataan yang realnya sekarang ini Bapak, anak ini saya sudah kategorikan dia itu ke posisi 7. Sebelumnya Bapak, ini anak ini nih saya posisikan dia itu di posisi yang ke-10. Karena anaknya itu sangat tertib, sangat antusias dalam menyelesaikan tugas, rajin datang ke sekolah, anaknya juga senang sekali membantu temannya dalam kelas. Apalagi dia itu selalu proaktif Bapak untuk mendampingi teman-temannya yang kesulitan dalam belajar. Itu yang membuat saya benar-benar merasa kehilangan Bapak, dan saya ya benar-benar ingin mendapatkan solusi Bapak. Baik, jadi menurut Ibu anak ini pada kondisi saat ini Iya. dia berada pada level 7. Iya, level 7 Bapak. Kalau dulunya pada 10 level Bapak. 10. Nah, untuk supaya anak ini mencapai kondisi pada level yang ideal pada angka 10, apa yang Ibu akan lakukan? Begini Bapak, saya ini untuk sekarang ini saya benar-benar bingung. Karena kan posisi saya sekarang ini kan saya hanya sebagai guru mata pelajaran, toh Bapak. Jadi yang akan saya lakukan sih Bapak, saya akan berusaha dulu untuk berkomunikasi dengan wali kelasnya Bapak. Karena anak ini kan punya orang tua di sekolah, Iya. yaitu wali kelasnya, toh Bapak. Iya. Jadi tentunya saya itu harus menghargai wali kelasnya terlebih dahulu sebelum saya mengambil tindakan, toh Bapak. Jadi saya berusaha untuk saya bisa menemui wali kelasnya dulu Bapak. Begitu. Oke, baik. Jadi untuk yang pertama yang akan Ibu lakukan itu Ibu akan Menemui wali wali kelas. Iya, betul sekali Bapak. Selain untuk menemui wali kelas, kira-kira ada langkah apa lagi yang Ibu buat selain menemui wali kelas tadi? Begini Bapak, setelah saya menemui wali kelas, kalau andai kata wali kelasnya pun tidak mengambil tindakan Bapak, maka saya akan berusaha juga secepatnya. Saya minta izin dengan wali kelas, saya akan menemui guru BK Bapak, biar bisa guru BK melakukan home visit. Begitu Bapak rencana saya. Oh ya, jadi baik. Jadi Ibu setelah menemui wali kelas, kalau memang tidak mendapat solusi atau belum bisa menyelesaikan persoalan ini, berarti Ibu akan menemui guru BK Iya, betul sekali. untuk melakukan home visit. Iya, betul Bapak. Nah, dari kedua rencana yang Ibu akan lakukan ini, Betul Bapak. mana yang akan Ibu lakukan terlebih dahulu? Dari kedua rencana ini Bapak, seperti yang tadi saya bicarakan di awal, yang terlebih dahulu yang akan saya temui itu adalah wali kelasnya. Yang pasti kalau toh diizinkan oleh wali kelas, saya bersama wali kelas nanti kami akan sama-sama ke guru BK, dan dari guru BK nanti juga akan kami 3 melakukan koordinasi dengan Bapak Kepala supaya kami bisa mendapatkan izin mungkin Bapak untuk kami bisa home visit. Biar nanti saya juga dengan sukarela sih Bapak, saya mendampingi wali kelas dan guru BK-nya untuk menemui anak itu, karena memang saya benar-benar ada rasa memiliki itu anak Bapak. Oke, jadi Ibu akan melibatkan Wali kelas, guru BK, guru BK, dan yang dan pasti adalah yang pasti kepala kepala sekolah. sekolah. Iya. Dari rencana Ibu yang sudah Ibu rencanakan ini, Iya. kapan akan Ibu melakukan tindakan atas rencana yang sudah Ibu lakukan ini? Kalau berbicara mengenai waktu Bapak, saya tidak pakai waktu lama Bapak. Akan secepatnya, kalau perlu besok Bapak akan kami lakukan itu, karena waktu ujian kan sudah semakin dekat, Bapak. Iya, betul. Nah, anak ini kan dia ketertinggalan materi Bapak. Apalagi ada beberapa tugas yang belum dia kasih ke saya, dia belum kumpul. Jadi ya saya sebagai guru mata pelajaran bahasa Indonesianya Bapak, kan sebelumnya anak ini tidak seperti ini Bapak. Jadi ya saya harus berusaha secepatnya Bapak, harus bisa menemukan solusi terkait permasalahan anak ini supaya saya juga bisa tenang tuh Bapak. Saya jujur Bapak, saya terlalu pikiran dengan anak ini. Saya merasa anak ini seperti anak saya sendiri Bapak. Ketika anak saya itu kehilangan mata pelajaran tuh Bapak, saya merasa bahwa ada yang ganjal dalam hidup saya. Jadi begitu Bapak.
akan secepatnya Bapak. Besok akan kami langsung eksekusi. Oke, baik. Jadi besok Ibu akan bertemu dengan wali kelas dan juga guru BK serta berkoordinasi dengan kepala sekolah Iya, yang untuk pasti. menyelesaikan persoalan ini. Siap Pak. Nah, saya harapkan di sini setelah melakukan home visit terhadap anak ini, Iya Bapak. hasilnya bisa Ibu berbagi dengan saya sehingga kita di sini bisa mengetahui bahwa apakah hasil dari home visit itu sudah berhasil terhadap anak ini. Baik Bapak. Dan berikut saya ingin konfirmasi ke Ibu setelah dari percakapan tadi kita yang dari awal sampai sekarang ini, apa yang Ibu sudah dapatkan dari percakapan kita dari awal hingga saat ini? Jujur sekali Bapak. Setelah tadi Bapak sudah memberikan banyak saran, banyak masukan untuk saya. Luar biasa Bapak, saya sudah benar-benar plong. Dan untuk saat ini Bapak, saya sudah lega Bapak. Saya sudah menemukan solusi bagaimana cara saya untuk mengatasi persoalan yang saya hadapi sekarang Bapak. Dan akan secepatnya Bapak, saya yakin Bapak, berdasarkan tadi umpan balik yang Bapak berikan, saran yang Bapak berikan, saya yakin besok pasti saya bisa untuk mengatasi masalah ini Bapak. Oke, baik Ibu. Jadi saya juga berterima kasih kepada Ibu karena Ibu juga sudah mau berbagi dengan saya terkait persoalan Ibu. Ke depan, kalau Ibu menemui persoalan dalam pembelajaran dan persoalan-persoalan terkait dengan rekan sejawat atau persoalan lainnya, saya selalu bersedia untuk membantu Ibu. Yang penting Ibu tidak usah sungkan-sungkan bisa berbagi dengan saya. Aduh, terima kasih banyak Bapak Peter. Aduh, memang terbaik ya, memang teman paling baik su. Pokoknya Bapak, aduh, kalau saya ada persoalan atau apapun besoknya pasti akan selalu berbagi. Dan yang pastinya saya harus pastikan bahwa Bapak punya waktu supaya saya tidak mengganggu Bapak punya kesibukan Bapak. Oke, Terima kasih banyak Bapak. Tuhan memberkati Bapak Peter selalu. Semoga Bapak Peter bisa menjadi teladan untuk kami semua, supaya kalau besok-besok teman lain selain saya punya persoalan seperti saya, bisa Bapak atasi seperti yang Bapak atasi saya saat ini. Oke, baik Ibu. Saya juga sudah berbicara panjang lebar dengan Ibu. Mungkin Ibu juga ada kesibukan lain. Nanti di lain waktu kita bisa sambung lagi pembicaraan kita. Jangan sungkan-sungkan. Saya siap untuk setiap persoalan yang kita bisa sama-sama berbagi. Siap, terima kasih banyak Bapak. Tuhan memberkati Oke, Bapak. sampai jumpa. Sampai jumpa Bapak. Oke, Selamat pagi. Baik Pak Peter, Pak Guru sudah melakukan coaching. Ada beberapa hal yang saya mau konfirmasi balik dan mungkin juga ada beberapa pertanyaan yang saya mau tanyakan lagi. Ya. Yang pertama, bagaimana proses coaching hari ini Pak Peter? Apakah sudah berjalan lancar dan sesuai dengan rencana? Baik Peggy. Jadi untuk proses coaching hari ini sudah berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, dan sudah sesuai dengan rencana, dan semuanya berjalan sesuai yang diinginkan. Oke, baik. Selanjutnya, apa saja yang Pak Peter sudah dapatkan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian? Baik Peggy. Jadi dari proses coaching yang sudah dilakukan, saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur Tirta, yaitu mulai dari menanyakan tujuan dan membantu coach untuk mengidentifikasi masalah. Yang berikut menentukan bersama coach, membantu untuk menemukan rencana aksi dan juga tanggung jawab yang akan dilakukan. Dan juga dari alur kita itu, saya dengan coach bisa menggali persoalan yang dialami oleh coach, sehingga coach bisa menemukan solusi atas persoalan yang dihadapi.
Mungkin begitu Pak Egi. Oke, baik Pak Peter. Pak Peter sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Berdasarkan yang saya amati, ada beberapa catatan. Ya. Itu yang pertama, Pak Peter sudah berhasil menggali potensi yang sudah dimiliki oleh coach sesuai dengan alur tirta. Itu menyampaikan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, serta menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach untuk melaksanakan rencana aksinya agar berjalan dengan baik. Yang kedua, di sini saya menemukan juga pada diri Pak Peter bahwa Pak Peter sudah melakukan presence atau kehadiran penuh untuk fokus terhadap kasus. Yang ketiga, Pak Peter juga sudah mendengarkan dengan aktif dan tentunya Pak Peter sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Yang berikut, Pak Peter luar biasa. Apa yang sudah Pak lakukan pada proses coaching hari ini sudah sangat bagus dan sukses selalu ke depan. Dan hal semacam ini Pak Peter bisa lakukan kepada rekan sejawat lainnya. Oh ya, masih ada satu pertanyaan lagi, boleh? Ya, boleh Pak Egi. Baik. Kompetensi apa lagi yang ingin Pak Peter kembangkan berdasarkan coaching hari ini? Baik Pak Egi. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi terkait dengan coaching hari ini adalah bahwa saya akan berusaha untuk lebih memahami lagi tentang proses coaching berdasarkan alur kita, sehingga saya bisa kedepannya melakukan coaching lebih baik lagi terhadap rekan sejawat lainnya, sehingga diharapkan ilmu yang saya dapat ini saya bisa berbagi dengan rekan sejawat lainnya. Mungkin seperti itu Pak Egi. Oke, baik Pak Peter, luar biasa. Terima kasih. Baik Pak Peter, terima kasih. Kita sudah melakukan sesi tanya jawab ini dan sudah melakukan observasi pada proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini dan terima kasih sekali lagi atas waktunya. Sampai jumpa lagi di lain kali. Ya, sama-sama Pak Egi. Sampai jumpa. Ya, Terima kasih. selamat. Sekian tugas demonstrasi kontekstual dari kami. Semoga bermanfaat.